Shalom pemirsa yang kami kasihi dimanapun berada. Kita bertemu kembali dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat, di mana pada minggu ini kita sudah tiba pada pelajaran yang keenam dengan judul Dari Dalam Keluar. Pemirsa yang kami kasihi, bila mana Bapak Ibu membutuhkan bantuan pelayanan, Bapak Ibu dapat melihat nomor WA yang ada di layar Bapak Ibu semuanya dan dapat menghubungi nomor tersebut untuk dilayani dalam doa ataupun belajar Alkitab. Kami sampaikan siaran ini dari Studio of Seven atas kerjasama Departemen Komunikasi dan Departemen Sekolah Sabat Konferensi Jawa Kawasan Timur yang kami sampaikan dari Kantor Konferensi Jalan Tanjung Anom nomor 7 Surabaya. Kita bersyukur puji Tuhan pada kesempatan ini ada dua hamba Tuhan yang akan menjadi narasumber kita. Yang pertama adalah Pendeta Daniel. Beliau adalah Gembala Jemaat Dieng. Dan yang kedua adalah Pendeta R. Situmeang. Beliau adalah Gembala Jemaat Selapur. Kita puji Tuhan, kita dapat belajar bersama-sama, dan kita akan awali dengan doa. Pendeta Daniel akan pimpin kita dalam doa. Baik, mari kita satu di dalam doa. Allah kami, Bapa yang ada di sorga, terpuji Bapa. Ucap syukur Bapa, saat yang indah ini, Tuhan berikan bagi kami satu kesempatan untuk boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan menyertai kami, apa yang akan kami pelajari dan diskusikan bersama. Biarlah kiranya itu menjadi berkat bagi semua yang mendengar, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan lewat pelayanan kami. Memberkati Pendeta Situmeang, Pendeta Sinuhaji yang akan memimpin, biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan beserta masing-masing kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Daniel. Bapak Ibu pemirsa yang kami kasihi, sebagai ayat hafalan atau ayat inti daripada pelajaran Sekolah Sabat kita untuk minggu ini terdapat dalam buku Markus pasal yang ke-7 ayat 15. Firman Tuhan katakan, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Apa arti daripada ayat ini? Kita akan lihat nanti pembahasannya oleh kedua hamba Tuhan, Pendeta Daniel dan juga Pendeta Situmeang. Dan bahkan juga pelajaran kita juga menyinggung dalam buku Markus 7 dikatakan, bersama dengan penyembuhan lainnya, mengungkapkan kebenaran penting bahwa betapapun mengesankannya mujizat, mujizat saja seringkali tidak cukup untuk membuka hati terhadap kebenaran. Jadi, mujizat itu belum tentu sebuah mujizat juga dapat membuka hati seorang untuk menerima kebenaran. Lalu untuk apa? Itu semuanya Tuhan akan buat. Inilah yang akan kita pelajari dan akan dijelaskan dalam pelajaran Sekolah Sabat kita, pelajaran yang ke-6 untuk minggu ini, di mana bagian pertama hamba Tuhan Pendeta Daniel akan memberikan kesimpulannya. Kami berikan kesempatan kepada Pendeta Daniel. Baik, shalom pemirsa yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada saat ini kita sudah tiba pada pelajaran yang ke-6 untuk kita boleh menikmati berkat firman Tuhan. Secara khusus kita boleh belajar dari buku Markus, pasalnya yang ke-7 dan ke-8. Nah, pasal 7 ini dimulai dengan satu perikop yang biasanya bagi pembaca awam akan terasa membingungkan. Dengan judul Perintah Allah dan Adat Istiadat Yahudi. Kenapa membingungkan? Karena di sana disebutkan seolah-olah satu, Yesus mengatakan, tidak apa-apa, tidak cuci tangan sebelum makan. Yang kedua, ada orang yang beranggapan dari pasal ini atau dari perikop ini bahwa Yesus menyatakan semua makanan halal. Nah ini, jadi ini menarik sekali. Jadi perlu untuk kita cermati bersama.
latar belakang dari perikop ini. Kalau kita baca dalam ayatnya yang pertama, dari pasal 7 kitab Markus dikatakan, pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Dikatakan di situ ada beberapa orang yang datang menemui Yesus, yaitu dari golongan Farisi dan ahli Taurat. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa konteksnya perikop ini menceritakan tentang orang-orang yang notabene adalah orang-orang Yahudi. Ahli Taurat itu orang Yahudi, kemudian orang Farisi juga orang-orang Yahudi. Yesus juga orang Yahudi, murid-murid Yesus juga orang Yahudi. Jadi sebenarnya konteksnya ini adalah umat-umat Allah yang ada di Yerusalem waktu itu. Jadi ini tidak berkaitan dengan orang-orang luar. Makanya dikatakan tadi, mereka sangat memahami aturan halal haram yang ada di kitab Taurat. Lalu, ayat berikutnya katakan, mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Nah, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, sangat menjunjung tinggi apa yang disebut dengan tradisi dan ritual. Bagi mereka, tradisi mereka itu memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dengan ritual cuci tangan. Jadi sebenarnya mereka ini sementara membahas perilaku murid-murid Yesus yang tidak mengikuti adat istiadat nenek moyang mereka. Jadi ayat 5 katakan, karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis. Jadi perikop ini, saudara-saudara, sama sekali tidak ada kaitannya dengan masalah kebersihan, satu. Yang kedua, sama sekali tidak ada kaitannya dengan halal haram. Yesus tidak sedang mengatakan bahwa semua makanan halal. Tidak. Yang dibahas di sini adalah bagaimana murid-murid Yesus tidak melakukan satu adat istiadat, yaitu ritual mencuci tangan lebih dahulu sebelum makan. Dan itulah yang diprotes oleh orang-orang Farisi. Lalu di dalam perikop itu dikatakan bahwa Yesus ingin menunjukkan bahwa apa yang mereka soroti sebenarnya menunjukkan kemunafikan mereka. Dalam perikop tersebut dibahas bahwa Yesus kemudian menunjukkan bahwa mereka melakukan semua adat istiadat itu di atas perintah Allah. Dalam hal penurutan kepada hukum Tuhan. Hukum yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, dikatakan. Mereka justru mengatakan bahwa hukum ini bisa batal karena adat istiadat mereka. Nah ini menarik ya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa sebenarnya Yesus ingin menunjukkan kemunafikan orang-orang Yahudi. Itulah sebabnya kemudian Yesus katakan di ayat berikutnya bahwa apa yang masuk ke dalam mulut kita itu dibuang ke jamban. Jadi makanan apapun dibuang ke jamban. Yang dimaksud Yesus ini tentu saja karena skupnya adalah orang-orang Yahudi. Tentu mereka tidak berbicara soal binatang atau makanan yang haram. Mereka berbicara konteksnya adalah makanan yang halal. Jadi walaupun mereka makan tempe, mereka makan tahu, tapi kalau makannya dengan tangan yang tidak dibasuh lebih dulu, yang mereka sebut tangan najis, makanan itu jadi haram. Nah, ini yang disalah mengerti oleh sebagian orang yang mengatakan apa yang keluar dari mulut itulah yang menajiskannya. Jadi mereka pikir yang penting tidak muntah. Bukan itu. Yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Itu yang Yesus bilang. Dan itulah yang menajiskannya. Karena disebutkan dari hati timbul segala pikiran jahat. Dan pikiran jahat itulah yang menajiskan seseorang. Nah, saudaraku yang kasih, dikatakan bahwa apa yang disebutkan oleh Yesus ini dituliskan juga oleh penulis Injil yang lain di dalam kitab Matius. Saudara-saudara nanti boleh buka di dalam Matius pasalnya ke-10.
Matius pasal yang ke-15 ayat 19 dan 20. Matius 15 ayat 19 dan 20. Demikian firman Tuhan. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Penulis kitab Markus hanya berhenti di kalimat tersebut dengan mengatakan, dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Sebenarnya terjemahannya tidak seperti itu. Di kitab Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 20, dengan perikop yang sama, judul yang sama, dinyatakan, itulah yang menajiskan orang. Apa tadi? Yang keluar dari hati. Ya. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Bapak Ibu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus sama sekali tidak berbicara soal halal haram. Yesus juga tidak bicara soal kebersihan. Yesus hanya menyoroti kepicikan mereka, menyoroti tentang adat istiadat. Jadi pelajaran ini sangat penting bagi kita. Jangan sampai tradisi justru mengalahkan firman Tuhan. Banyak di kehidupan kita sekarang, bagaimana tradisi pada akhirnya membuat orang menyalah tafsirkan firman Tuhan. Dan pada akhirnya tradisi ataupun ritual itu dijadikan sebagai sarana keselamatan. Dan ketika itu terjadi, maka mereka sudah tidak tunduk lagi kepada firman Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi yang terpenting bukanlah masalah ritual cuci tangannya tadi. Yang terpenting di dalam perikop ini Yesus ingin menekankan tentang hati yang bersih. Nah, pelajaran berikutnya pada hari Selasa, itu tadi Minggu dan Senin itu satu pembahasan. Kemudian kita lihat pelajaran berikutnya adalah pelajaran hari Selasa, yaitu tentang seorang wanita Sirofenesia yang mengalami satu musibah dalam hidupnya, yaitu anak yang kekasih sementara sakit. Nah, ketika anak yang kekasih ini sakit, dan dikatakan di situ dia kerasukan setan, dia mendengar bahwa ada seseorang guru yang agung di Israel yang mampu menyembuhkan segala macam penyakit. Di sini dia datang dengan imannya. Walaupun dia bukan termasuk golongan dari salah satu suku Israel, namun orang ini memiliki iman yang sangat besar. Dengan kerendahan hati dia datang menemui Yesus dan menceritakan masalahnya. Namun satu hal dikatakan di situ, agaknya kalau kita perhatikan, seolah-olah Yesus menjawab dengan kasar. Tidak layak memberikan roti yang sedianya untuk anak dan diberikan kepada anjing. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, sebenarnya Yesus tidak ingin mencela iman orang ini. Namun dia ingin menunjukkan kepadanya bahwa dia diutus hanya kepada bangsa Israel untuk pertama kali. Maka yang dikatakan tadi, bahwa Yesus ingin menunjukkan bahwa orang ini sebenarnya datang di waktu yang sangat tepat untuk bisa menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa orang-orang di luar sana memiliki iman yang jauh lebih besar dari mereka. Nah, menarik, karena dari perdebatan yang sederhana itu, wanita Sirofenesia ini katakan, benar Tuhan, anjing juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Menarik sekali ya. Jadi wanita ini memberikan sebuah gambaran bahwa apapun akan dilakukan oleh seorang ibu untuk anak yang kekasih. Ketika ibu ini merasakan duka yang amat sangat yang dirasakan oleh anaknya yang kekasih, dia berusaha untuk mencari pertolongan. Dan itulah yang dia lakukan. Ketika dia bertemu dengan Yesus, dia tunjukkan imannya. Dan kita bisa melihat di sini betapa luar biasanya imannya. Sehingga dengan iman dia datang kepada Yesus. Ketika Yesus mendapatkan jawaban yang luar biasa ini, dia katakan, pulanglah. Jadilah seperti perkataanmu,
karena roh jahat itu sudah keluar dari tubuh anak. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa oleh perlakuan Yesus kepadanya, dia telah menunjukkan bahwa dia yang telah dianggap sebagai seorang terbuang dari Israel bukan lagi seorang asing, melainkan seorang anak dalam keluarga Allah. Dan sebagai seorang anak, ia mempunyai kesempatan mendapat bagian dalam pemberian Bapa. Ellen G. White, Alpha Omega, jilid 5, halaman 438. Memiliki prasangka terhadap orang yang berlainan ras, agama, suku, bisa jadi menjadi bahagian umat-umat Tuhan. Tetapi kita harus bercermin dari perempuan Sirofenesia ini, bahwa ada juga orang-orang yang di luar sana memiliki iman yang luar biasa. Kadangkala di dalam gereja Tuhan sendiri, malah orang-orang yang mengenal kebenaran yang tidak memiliki iman. Kita patut belajar dari perempuan Sirofenesia ini, bagaimana dia juga memiliki iman yang besar kepada Tuhan. Jadi saya percaya dengan pertolongan Tuhan, pelajaran yang berharga ini tentang orang-orang Farisi yang munafik, bagaimana mereka salah menafsirkan firman Tuhan, dan juga tentang iman seorang Firosenesia yang percaya menjadi berkat juga bagi kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Oke, terima kasih Pendeta Daniel untuk penjelasan bagian pertama, bagaimana tradisi di antara bangsa Yahudi atau orang-orang Farisi dapat kita mengerti apa tujuan mereka. Mereka lebih mengutamakan hal-hal lahiriah daripada hal batiniah yang Tuhan harapkan daripada kita, yaitu memberikan hati kita. Tadi sudah dijelaskan, dan kita akan mendengarkan penjelasan tambahan dari pelajaran kita untuk minggu ini, di mana Pendeta Situmiang akan menambahkan pelajaran kita pada bagian kedua pelajaran kita saat ini. Terima kasih. Silakan Pendeta Situmiang. Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Kita sangat bersyukur atas pelajaran yang sangat baik dan berharga ini. Oleh karena saya percaya pelajaran-pelajaran yang kita pelajari akan membawa kehidupan kerohanian kita lebih dekat kepada Tuhan dan mempersiapkan kita bagi kedatangan Tuhan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tambahan bagian pelajaran kita pada saat ini, tadi Pendeta Daniel sudah panjang lebar yang menguraikan, dan tambahan khusus di Markus pasal 7 ayat 31 sampai 37, ada satu perikop yang sangat menarik di dalam Alkitab, bahwa ada orang tuli dan yang gagap, kemudian Yesus menyembuhkan orang ini. Dan kalau kita perhatikan, cara Yesus menyembuhkan orang tuli dan gagap ini adalah satu cara yang tidak bisa kita duga-duga sebagai manusia, bagaimana Allah kita dapat menyembuhkan orang yang sakit. Kalau kita perhatikan, pada waktu Yesus menyembuhkan orang ini, dia memasukkan jarinya ke telinga orang tuli itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu sambil berkata, "Efata," artinya terbukalah. Dan ini adalah suatu mujizat, adalah suatu kuasa yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada orang tuli dan gagap ini, karena kemungkinan orang ini sudah lama menderita sakit, tuli dan gagap ini. Dan pada waktu Yesus melakukan mujizat ini kepada orang ini, pada akhirnya orang ini dapat kembali mendengar dan dapat berbicara. Pendengarannya pun semakin terang dan berbicaranya pun semakin jelas. Seolah-olah orang ini tidak pernah tuli ataupun gagap. Saudaraku, kehilangan pendengaran
membuat orang terisolasi. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan orang yang tuli dan gagap ini, kalaupun dia bertemu dengan seseorang, dia hanya bisa melihat. Dia hanya bisa melihat mulut orang yang berbicara, tetapi dia tidak bisa mendengar. Dan ketika dia mengerti apa yang dibicarakan orang melalui bibirnya, dia sendiri tidak bisa mengutarakan apa-apa. Itulah sebabnya orang tuli dan orang gagap seringkali merasa terisolasi, jauh dari sahabat, dari keluarga bahkan, apalagi kepada orang-orang lain. Nah, di sini kita perhatikan bahwa ketulian dan kedunguan ini adalah hal yang paling menyulitkan orang ini. Dan pria yang tuli dan gagap ini tentunya pasti merasakan perasaan yang sangat menyedihkan dalam hidupnya. Kemungkinan orang ini berkata dalam hatinya, kenapa aku harus ada di dunia ini? Tetapi ketika Yesus sembuhkan orang ini, telinganya kembali bisa mendengar, mulutnya bisa berbicara dengan jelas, maka pria inilah orang yang paling berbahagia dalam hidupnya, karena Yesus menyembuhkan dia. Yesus memahami kesukaran pria tersebut, dan cara Yesus adalah dia bawa dia sendirian. Biasanya Yesus menyembuhkan orang di tempat yang terbuka, dilihat oleh orang banyak, sehingga seperti yang Pendeta Daniel katakan tadi bahwa banyak kecaman-kecaman kepada Yesus, karena banyak persepsi orang terhadap penyembuhan Yesus. Tetapi kali ini Yesus menyingkir secara pribadi, membawa orang yang tuli ini, dan cara Tuhan menyembuhkan pria tersebut membuat penasaran, khususnya orang-orang pada waktu itu, bahkan para pembaca modern sekarang ini pun, pelajar-pelajar Alkitab, akan penasaran terhadap cara Yesus menyembuhkan orang ini. Dan cara yang lain yang Yesus lakukan adalah menaruh jarinya ke dalam telinga orang itu, kemudian meludah, menjamah lidahnya, dan menarik napas. Yesus menjamah bagian tubuh yang sakit dari orang yang akan dia sembuhkan itu. Saya secara pribadi punya keyakinan yang sama, bahwa kalau ada rasa sakit, ada penderitaan yang kita rasakan, kemudian saya pegang atau saya jamah di mana posisi yang sakit itu sambil berdoa, pengalaman saya secara pribadi, ada mujizat terjadi, ada kesembuhan. Ya. Yesus lakukan itu. Dia tidak hanya berkata dari jauh, tetapi memang dia jamah orang sakit itu. Kalau kita menyadari hal ini bahwa luar biasa Tuhan kita, Tuhan Yesus kita, dia jamah kita, dia datang mendekat kepada kita. Ini adalah satu berkat bagi kita untuk menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Dia juga menarik napas. Kenapa Yesus harus menarik napas? Di dalam pelajaran kita dikatakan, dia menghela napas karena memikirkan bahwa banyak orang tidak mau mendengar kebenaran, serta lidah yang enggan mengikuti atau mengakui penebusnya. Inilah pelajarannya. Ketika Yesus menjamah telinganya, meludah supaya dia bisa mendengar, dia bisa berbicara, tetapi Yesus menghela napas, yang artinya adalah banyak orang yang bagus pendengarannya, bagus mulutnya untuk berbicara, tetapi Tuhan mau ajarkan kepada kita bahwa seringkali kita tidak dengar-dengaran kepada akan prinsip-prinsip Tuhan.
perintah-perintah Tuhan. Kadang-kadang kita lebih mendengar apa kata orang, bukan apa kata Tuhan. Seringkali kita lebih percaya kata tokoh-tokoh tertentu daripada tokoh kita yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Seringkali kita lebih dengar-dengaran kepada apa yang dikatakan oleh kitab-kitab lain, padahal ada kitab Tuhan, Alkitab yang dapat dipercaya ini bisa memberikan keselamatan kepada kita. Seringkali kita juga tidak mau mengakui bahwa Tuhan adalah juru selamat kita. Yesus secara ajaib memulihkan pendengaran pria itu dan memampukannya berbicara dengan jelas, mengilustrasikan bahwa batas-batas yang Allah telah tempatkan pada dirinya sehubungan dengan kebebasan memilih umat manusia. Dia tidak akan memaksa kehendak. Semua manusia bebas memilih siapa yang akan memimpin kehidupan mereka. Raja kehidupan atau raja kegelapan. Tetapi saya percaya tujuan pelajaran ini, kita harus memilih kehidupan itu. Jangan memilih raja kegelapan itu. Kenapa? Kalau kita tidak memilih raja kehidupan ini, yaitu Yesus Kristus, kita kehilangan segala-galanya. Jadi, tadi di pendahuluan Pendeta Sinuhaji sudah katakan, mujizat ini menawarkan dorongan bahwa Tuhan Yesus dapat membuka telinga Anda agar peka terhadap kebutuhan orang lain dan bersedia membagikan firman yang siap menguatkan mereka dalam perjalanan mereka. Dari telinga kita mendengar firman Tuhan, mulut kita mengatakan bersaksi untuk banyak orang. Nah, itulah di bahagian ini. Dan ada satu lagi bahagian tentang waspadai roti busuk. Ini terdapat dalam Markus pasal 8, ayat 11-13. Kita tahu di sini ada orang-orang Farisi bersoal jawab dengan Yesus. Ada satu pertentangan di sana. Ya. Dan di sini kita dapatkan poinnya adalah, inilah tentang dosa terhadap Roh Kudus. Di dalam Markus 8 ayat 11-13 ini adalah satu contoh dosa terhadap Roh Kudus. Dosa terhadap Roh Kudus adalah puncak penolakan kita. Sehebat apapun mujizat Tuhan berikan, kalau hati kita, pikiran kita tidak terbuka kepada kebenaran Tuhan, kepada Yesus sendiri, maka inilah dosa terhadap Roh Kudus. Jika telinga seseorang tertutup dan mata terpejam, mujizat lain, bahkan satu tanda dari surga sekalipun, tidak akan meyakinkannya. Banyak terjadi dalam Alkitab. Datang mujizat dari Tuhan, tapi tetap saja orang itu tidak percaya, bahkan mengeraskan hatinya. Sekarang ini saya percaya banyak orang seperti itu. Kebenaran telah dinyatakan oleh Tuhan dengan berbagai cara, bahkan melalui mujizat, tetapi orang bisa saja terkagum-kagum, tapi mereka tidak pernah menyerahkan dirinya kepada Yesus. Dalam cerita ini, murid-murid lupa bawa roti. Dan Yesus mengambil kesempatan untuk mengamarkan para murid-muridnya mengenai ragi orang Farisi dan Herodes. Adalah orang-orang yang bersoal jawab, yang bertentangan dengan Yesus. Dan para murid ini salah paham. Mereka pikir roti secara harfiah yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka. Namun sesungguhnya di sini adalah bersifat retoris. Yang artinya adalah di sini Yesus mau menekankan satu hal yang penting daripada hanya sekedar roti secara harfiah, tetapi adalah sebuah keyakinan yang penuh tanpa keraguan-raguan terhadap Yesus kita, si pemberi mujizat, keajaiban-keajaiban dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, saya mau simpulkan atau ringkaskan dalam hal ini adalah bagaimana kita dapat belajar untuk menjaga hati dan pikiran kita tetap terbuka terhadap realitas Allah dan kepada kasih-Nya.
Ini sangat penting. Jangan pernah kita keraskan hati kita. Tetapi mari kita belajar untuk membuka hati pikiran kita kepada Tuhan. Sekaligus kita belajar untuk berbicara hal-hal kebenaran kepada siapa saja sehingga banyak orang akan terberkati, banyak orang akan diselamatkan dalam kerajaan surga. Demikian ringkasan dari saya. Semoga Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Pendeta Situmeang yang telah memberikan ringkasan bagian kedua pelajaran kita. Dan ada yang ingin saya bacakan dari tulisan Roh Nubuat yang dicatat dalam buku pelajaran kita untuk minggu ini, dari buku Alfa dan Omega, jilid 6 halaman 16. Pemirsa, saya ingin bacakan. Agama Kristus mempunyai sifat kesungguh-sungguhan. Semangat untuk kemuliaan Allah adalah motif yang ditanamkan oleh Roh Kudus, dan hanyalah pekerjaan Roh yang berhasil dapat menanamkan motif ini. Bapak Ibu, pemirsa yang kami kasihi, apapun yang menjadi tujuan kita dalam mengikuti Yesus, harus hanyalah satu. Dikatakan hanya untuk kemuliaan bagi Allah. Dan Ellen G. juga mengatakan kepada kita, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Pemirsa yang kami kasihi, kiranya apa yang telah disampaikan oleh kedua hamba Tuhan, Pendeta Daniel dan juga Pendeta Situmeang, untuk kesimpulan pelajaran kita, pelajaran ke-6 pada minggu ini, dapat menjadi berkat bagi kita, untuk kita pun dapat menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup seperti Kristus hidup. Terima kasih Pendeta Daniel, terima kasih Pendeta Situmeang atas pelajaran yang telah dibagikan pada minggu ini, dan terima kasih pemirsa yang sudah menyaksikan dan mendengarkan. Kiranya dengan berkat Tuhan, pelajaran ini dapat memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya, dan kita akan tutup pelajaran kita ini dengan doa tutup yang akan dibawakan oleh Pendeta Situmeang. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang di sorga, terima kasih banyak atas pelajaran pada satu minggu ini. Boleh mengingatkan kami siapa Tuhan kami yang sesungguhnya. Dan biarlah kami belajar untuk mendengar, belajar untuk berbicara terhadap apa yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami dalam masa-masa lalu, masa sekarang, dan di masa yang akan datang. Kiranya kami menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh, yang menyerahkan segenap hati dan pikiran kami, bahkan mau menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kami, dan pada akhirnya kami boleh dipersatukan di dalam satu hubungan kasih di dalam Tuhan, menghantarkan kami untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan atas pertemuan kami. Terima kasih boleh bersama-sama dengan seluruh pemirsa di mana saja berada, agar berkat Tuhan alirkan kepada mereka, bagi kami semua, sehingga melalui pelajaran-pelajaran ini kami boleh bersuka cita menerima berkat Tuhan. Kepadamu kami serahkan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih pemirsa dimanapun berada. Sampai bertemu lagi pembahasan minggu yang akan datang, dan Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih Pendeta Daniel, terima kasih Pendeta Situmeang, Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi.